Sekarang strategi keseluruhan telah berubah. Pengambilan keputusan Feng Tianxing saat ini secara alami harus disesuaikan. Yang pertama adalah membujuk keluarga ke untuk bergabung, dan kemudian menyebar ke keluarga lain untuk memenangkan kekuatan yang telah ditinggalkan oleh Jia Luo ini. Jika Anda ingin mengambil bagian lemak yang tidak diperhatikan Jia Luo ini, kesulitannya dapat dikatakan penuh secara langsung. Jika Anda ingin menceritakan tentang Putri Kaisar Iblis, Anda harus menjelaskan kejatuhan Kaisar Iblis. Di bawah premis ini, Anda juga harus menjelaskan ancaman Void, sehingga mereka tidak menjadi orang yang menyerang Void untuk kedua kalinya. Pria sembrono itu menempatkan miliknya sendiri menyembunyikan elit sama sekali bertentangan dengan kehormatan dan kebiasaan iblis yang sudah lama ada, dan kesulitannya bisa dibayangkan. Feng Tianxing tidak punya pilihan sekarang. Ini adalah satu-satunya kesempatannya, dan itu juga merupakan tautan yang tidak dapat dilibatkan dalam rencana Jia Luo. Tidak peduli seberapa mulia status Jia Luo, dia tetap tidak bisa menembus kekuatan keluarga besar. Lagi pula tempat ini terkenal dengan darahnya. Dan begitu mereka bergabung dengan keluarga, bidak Jia Luo itu tidak dapat memainkan banyak peran sama sekali. Dalam keluarga, patriark adalah langit, dan patriark dapat melakukan apa yang dia katakan, tanpa banyak keadilan dan alasan. Kekuatan yang diberikan Jia Luo persis seperti yang ingin dikejar Feng Tianxing. Cara termudah saat ini adalah menggunakan kekuatan sendiri untuk meyakinkan kekuatan keluarga ini. Pengaruh Jia Luo terlalu besar, pasti ada seseorang yang berani menentang idenya, dan harus bisa hidup selamanya. Orang seperti itu tidak dapat menemukan orang lain selain dirinya untuk saat ini. Saat Feng Tianxing bangkit dan meninggalkan istana, hari-hari santainya di rumah menghilang tanpa jejak. Sepanjang perjalanan ke kediaman pribadi Kedan, Feng Tianxing menemukan Kedan sendiri. Dia tidak membicarakannya sampai dia baik-baik saja. Patriark Kedan, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Atau aku ingin tahu apa yang menghalangimu untuk membuat pilihan? Kedan mengetuk kedua di samping. Jika Feng Tianxing tidak memberikan wajah Feng Tianxing, itu tidak masuk akal untuk menjadi kenyataan. Dia meletakkan benda di tangannya, dan setelah berpikir sejenak, dia mengatakan ini. Sebenarnya, ini sangat sederhana dalam analisis akhir. Dari mulutmu, aku bisa menebak seberapa kuat Jia Luo sekarang, dan betapa mengerikan kekuatannya. Jika aku dengan gegabah bekerja sama denganmu, apakah itu berarti aku sangat mungkin membawa kes berdiri kebalikan dari Galo? Ya Tuhan, saya adalah kepala keluarga. Saya perlu mempertimbangkan kesalehan dan masa depan rakyat saya. Pengaruh Jia Luo terlalu besar. Saya benar-benar tidak dapat membalas Anda dalam waktu singkat. Jika kamu mau, selama lebih dari separuh keluarga setuju dengan rencanamu, maka aku akan mengangguk dan setuju. Feng Tianxing berpikir sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sudah terlambat. Butuh waktu terlalu lama untuk meyakinkan begitu banyak iblis. Reputasiku tidak cukup. Setelah meyakinkan mereka, tidak banyak waktu tersisa bagiku. Pasukan keluarga tidak bersatu, dan aku masih tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Senior Kedan, saya punya proposal. Ini daftar murid Jia Luo. Jika Anda melihat siapa yang lebih kuat dari saya akan membunuhnya. Jika saya bisa membunuhnya dan kembali, maka Anda akan mengikuti saya. Melakukan hal-hal bersama-sama jika saya gagal. Nah, bagaimana kalau melepaskan masalah ini? Arti dari Feng Tianxing sangat sederhana dan jelas, yaitu membuat Kedan percaya pada kekuatannya, dan membuat Kedan fokus padanya. Sekarang tidak perlu terlalu banyak berpikir, percaya pada pilihan pribadi Feng Tianxing, atau percaya pada pilihan Kedan sendiri. Sesederhana itu. Kedan terdiam, kondisi ini sangat kekanak-kanakan. Tidak ada masalah yang dia ajukan telah diselesaikan, dan ancamannya tidak berkurang sedikit pun. Bahkan jika Feng Tianxing melakukannya, jadi apa? Akankah konfrontasi antara keluarga dan kekuatan besar seperti Jia Luo mengubah arah hanya karena dia? Jelas ini tidak mungkin. Dibandingkan dengan Jia Luo, Feng Tianxing masih terlalu kekanak-kanakan. Tidak, ini terlalu terburu-buru. Feng Tianxing tersenyum ringan, berdiri, dan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Karena Patriark Kedan tidak setuju, mari kita hentikan pertaruhan ini. Untuk menghindari bencana, saya meminta Patriark Kedan untuk merahasiakan hubungan kita untuk saat ini, dan jangan menyebutkannya kepada orang luar. Junior akan pergi sekarang. Mengesampingkan kata-kata ini, Feng Tianxing berbalik dan pergi. Dia bertaruh, atau menguji. Jika Kedan tidak berani bertaruh dengannya sendirian, berarti keluarga lain tidak akan bertaruh dengannya. Melihat semua kekuatan keluarga hari ini, hanya Kedan yang paling tahu Feng Tianxing, dan tahu berapa banyak metode yang dia miliki. Jika ini tidak berhasil, dia hanya dapat memulai yang baru. Setelah hening sejenak, Kedan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan sebelum Feng Tianxing melangkah keluar dari pintu, dia menghela nafas. Hanya penguasa kota Nanjun, Hekasak, jika kamu membunuhnya, aku akan bekerja sama denganmu. Tetapi jika tidak, biarkan masalah ini berlalu. Feng Tianxing berbalik dan berterima kasih, tapi Kedo di samping masih cemberut. Ayah,
Hekasak adalah reinkarnasi. Kedan tidak membuat konsesi lebih lanjut kali ini. Dimarahi dengan keras. Aku memberi Feng Tianxing kesempatan ini karena aku menyayangimu. Jika itu orang lain, bahkan tidak memikirkannya. Kamu juga tahu bahwa Hekasak adalah orang yang kuat di alam kelahiran kembali. Dan kamu juga tahu bahwa dia adalah panglima tertinggi. Maka kamu harus mengerti bahwa orang-orang seperti ini dapat dilihat di mana-mana di bawah Jia Luo. Ini masalah bisnis. Ini bukan urusan anak-anakmu. Kedo jelas tidak mengira Kedan akan berbicara dengannya seperti ini. Jadi dia segera menutup mulutnya. Hanya menonton Feng Tianxing berterima kasih padanya dan pergi. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Ayah, haruskah saya mengikuti untuk menyaksikan kantor pusat? Anda tidak ingin dia mengerahkan pasukan dengan santai, atau menggunakan cara lain untuk membunuh Hekasak untuk menebusnya? Mulut Kedan sedikit berkedut. Selama kamu memutar siku keluar, bisakah aku mempercayaimu? Dengan cara ini, biarkan Keke mengikuti. Kekuatan gadis itu baru-baru ini meningkat, dan dia telah memperoleh banyak pengetahuan. Kedo mengerutkan bibirnya, bangkit dan langsung pergi. Kedan sayat helplessly. Sejauh menyangkut keluarga, pilihannya tidak rasional. Untuk keluarga besar, itu adalah tanggung jawabnya kepada anggota keluarga untuk menggunakan cara main-main untuk pilihan yang menentukan nasib. Namun dengan cara yang sama, konsesi ini tidak dapat memuaskan Kedo. Apa yang paling dipuaskan oleh putrinya adalah bahwa dia menyetujui permintaan Feng Tianxing tanpa menetapkan syarat apapun. Kedan sangat marah sehingga dia mondar-mandir di halaman, mengepalkan tinjunya lagi dan lagi. Baru setelah Kechan mendengar berita itu, dia datang untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengarkannya, Kechan tertawa. Saudaraku, ini adalah hal yang baik. Kedan frown. Bagus apa ini? Kechan memutar matanya, merendahkan suaranya dan berkata. Saudaraku, pikirkan baik-baik, jika Feng Tianxing dapat memaksamu untuk membuat pilihan seperti ini hari ini, bukankah Jia Luo yang akan menderita di masa depan? Aku memberitahu kakakku sebelumnya, pria kecil ini memiliki banyak mata,